Baik, perkenalkan nama saya Cindiliana Banda, saya dari Prodi Sosiologi semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu mengenai politik slogan atau lebih spesifiknya pada politik slogan ini kita akan memahami bahasa Cina serta konsep kebijakan luar negeri. Yang pertama, politik slogan, pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri di Cina. Yang pertama adalah pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjukkan pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, inisiatif Sabuk dan Jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, serta mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia sinosentris sebagai analisis yang relevan untuk menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif Sabuk dan Jalan adalah pengumuman master plan Beijing yang dibuat dengan hati-hati yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai dengan desain. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif Sabuk dan Jalan adalah slogan politik multifungsi untuk mobilisasi aktor domestik serta internasional. Pada awal kemunculannya, inisiatif Sabuk dan Jalan ini mengandung makna yang konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional dan dengan demikian mengamankan dukungan mereka. Itu juga merupakan ide yang belum matang, yang perlu dikembangkan. Sejak awal, konsep ini terus berkembang sesuai dengan tanggapan domestik dan internasional. Dalam hal ini, menyoroti peran aktor lokal subsidios nasional dalam membentuk konsep kebijakan luar negeri Cina. Itu ada slogan-slogan di Cina yang digunakan untuk memobilisasi sistem politik, mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dan partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-idenya. Banyak analisis internasional hanya menerima begitu saja bahwa proses ini otomatis dalam konteks otoriter. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sejauh mana gagasan itu akan diterima di dalam negeri tergantung pada hubungan kekuasaan antara pengirim dan juga penerima pesan. Dibandingkan dengan slogan-slogan ideologis ini, sebagian besar konsep kebijakan luar negeri relatif kurang politis dan sensitif terhadap politik elit. Namun, untuk konsep tanda tangan yang mendefinisikan warisan politik, para pemimpin puncak, mereka melakukan fungsi yang serupa dari penegasan kekuasaan. Misalnya, inisiatif Sabuk dan Jalan dan juga komunitas masa depan bersama untuk umat manusia sebagai slogan dan juga tanda tangan yang diabadikan dalam konstitusi PKC atau Republik Rakyat Tiongkok atau RTT. Jika menyangkut konsep politik luar negeri yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar, maka pembahasan kebijakan dan akademik ini terkait akan semakin rumit karena akan menarik partisipasi sebagai aktor negara dan non-negara. Peran aktor lokal dan subnasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri Cina sering diabaikan oleh literatur politik internasional karena yang terkait menganggap Cina sebagai entitas politik monolitik tunggal di mana ada satu sistem terpadu yang sangat terpusat bagi Beijing untuk dimobilisasi dalam bentuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara terpusat. Literatur yang cukup besar dari studi Cina bagaimanapun telah menunjukkan ciri-ciri fragmentasi dan juga desentralisasi dalam sistem otoriter.
Munculnya globalisasi juga berkontribusi pada fenomena ini, dan dengan demikian menyebabkan internasionalisasi negara partai Cina. Semua fitur ini berarti bahwa hubungan luar negeri Cina tidak lagi dikendalikan oleh segelintir elit top di Beijing. Jika memang demikian, negara-negara lokal dan aktor akademis dalam menempa ide-ide kebijakan luar negeri Cina, peran penting yang dimainkan oleh aktor lokal dan juga akademis ini juga menentang media internasional dan diskusi akademis mengenai pembuatan kebijakan Tiongkok di bawah Xi. Dalam diskusi yang relevan, itu sering digambarkan sebagai orang yang kuat yang memutuskan kekuasaan di tangannya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan status pemimpin inti. Dengan demikian, bahkan ketika menyangkut proyek-proyek nasional yang signifikan seperti inisiatif Sabuk dan Jalan, itu dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin tertinggi dan dimasukkan ke dalam konstitusi PKC. Yang ketiga, terkait dengan poin di atas, konsumsi domestik, konsep kebijakan luar negeri Cina itu menyoroti pemahaman narasi strategis Cina di punggung global, yaitu konsumsi internasional dan juga pendekatan politik serta konsep kebijakan luar negeri Cina seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan politik slogan. Ketika sebuah konsep kebijakan baru diajukan, seringkali akan merangsang diskusi kebijakan dan dengan demikian menghasilkan berbagai narasi Cina yang bersaing, yang seringkali tidak konsisten, ambigu, dan saling bertentangan. Beberapa aktor politik itu selektif memproyeksi narasi pilihan mereka kepada khalayak global. Semua itu telah membuat sangat sulit bagi Beijing untuk membentuk narasi kebijakan luar negeri yang lebih koheren dan dengan demikian merusak komunikasi yang efektif dari konsep Beijing luar negeri Cina di punggung global. Namun, ketika menyangkut sistem otoriter yang lebih buram di Cina, hal itu sering menimbulkan kebingungan di salah satu tafsir atau tidak disadari. Pandangan tertentu dan pemerintah atau kementerian lokal Cina atau cendekiawan terkemuka lebih cenderung dianggap serius dan kadang-kadang dianggap salah satu kaprah oleh aktor internasional sebagai garis resmi Beijing karena pemahaman yang terbatas tentang sistem otoriter Cina. Yang kedua yaitu 3 studi kasus, yaitu jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif Sabuk dan Jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Tipe baru hubungan kekuatan besar, inisiatif Sabuk dan Jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Semua kasus ini tepat waktu dan merupakan salah satu konsep diplomatik terpenting yang dikemukakan oleh pemimpin tertinggi Cina Xi Jinping. Jenis baru hubungan kekuatan besar adalah inisiatif diplomatik besar Cina Xi sebagai warisan politik. Inisiatif Sabuk dan Jalan dimasukkan ke dalam konstitusi PKC dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Diabadikan dalam konstitusi PKC dan RRC bersama-sama. Ketiga konsep ini mencerminkan pemikiran baru Cina tentang hubungan dengan dunia bawah kepemimpinan Xi sebagai konsep kebijakan yang berkelanjutan. Ketidaksepakatan mendasar dalam komunitas intelektual telah menghasilkan berbagai narasi yang beragam dan bersaing untuk lebih memperkuat ketidakjelasan konseptual ini. Beberapa diskusi kebijakan juga memperumit konsep dengan memperkenalkan berbagai hubungan bilateral lainnya yang jelas-jelas menyimpang dan fokus pada awal Xi pada hubungan AS dan Cina. Konsep jenis baru hubungan kekuatan besar yang tidak jelas dan tidak membangkitkan sedikit minat Amerika untuk terlibat. Meskipun Cina telah melakukan banyak upaya untuk mempromosikannya selama bertahun-tahun, inisiatif Sabuk dan Jalan telah menarik perhatian global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah memberikan Xi Jinping dan legitimasi internasional PKT untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka di dalam negeri untuk memaksimalkan dukungan internasional. Inisiatif Sabuk dan Jalan itu diperkenalkan sebagai gagasan yang kabur tentang kerjasama dan ekonomi regional dalam diplomasi periferal pada tahun 2013.
Respon aktif internasional secara bertahap mendorongnya menjadi sebuah inisiatif global di arena domestik, karena inisiatif Sabuk dan Jalan melibatkan kepentingan ekonomi yang sangat besar. Aktor domestik Tiongkok secara aktif ikut serta dalam inisiatif Sabuk dan Jalan ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.